Ya, buat saya semua. Ustaz Nuruddinnya nganggur. Kok saya yang debat jadinya, Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Karena dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan dari pemaparan Pak Guru tadi ada satu hal yang saya highlight, sebenarnya banyak tapi satu aja ya, gitu. Jadi kan tadi Pak Guru Gombel sempat menjelaskan bahwa ini ingin membuktikan secara ilmiah. Saya ingin Pak Guru Gembul mengatakan bahwa ilmiah itu penting gitu. Maksudnya jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nuruddin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu, sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya, atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim, itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama. Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah, itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya. Satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat. Tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Jadi gini Pak, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Karena dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih
yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima, gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Dari mana? Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi ya, oke. Makanya saya bilang jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya oke lah. Tapi balik lagi lah. Apa? Ya oke. Terakhir ya. Oke. Sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi klaim saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya boleh jawab ya? Oh enggak, ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Oke, baik Pak Guru aman? Clear sekalian? Langsung aja satu-satu ya. Yakin? Kelihatannya lebih biar 3 sekalian, mungkin bisa 2 termin gitu kan. Oke, selanjutnya Mas itu. Oh poinnya, oke, ditulis ya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak dan respect yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Nuruddin dan Pak Guru Gembul dan tim penyelenggara yang telah membuka diskusi yang sangat hebat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita semua di sini diberkahi oleh Allah ya. Nah, dari pemaparan Pak Guru tadi ada satu hal yang saya highlight, sebenarnya banyak tapi satu aja ya gitu. Jadi kan tadi Pak Guru Gembel sempat menjelaskan bahwasanya tingkat tertinggi dari pengetahuan itu adalah subjektivitas kayak gitu. Sedangkan ilmiah yang didorong oleh objektivitas itu ya tingkat pertengahan lah kayak gitu. Nah, jadi di sini saya sempat merenungi gitu betapa sia-sianya saya belajar 6 tahun SD, SMP, SMA gitu, kemudian kita kuliah 4 sampai 5 tahun, kemudian S2 gitu. Kita merasa sia-sia gitu. Selama ini kita belajar itu untuk apa? Kayak gitu. Nah, karena Pak Guru itu tadi kan tidak membawakan referensi ya, saya anggap ini pernyataan Pak Guru aja ya. Apalagi kan tadi Pak Guru mengatakan akidah versi saya, kelas king gitu kan. Nah, jadi ketika Pak Guru punya statement tingkat tertinggi pengetahuan adalah subjektivitas. Nah, pernyataan Pak Guru ini itu subjektif atau tidak? Kayak gitu. Oke. Sudah? Saya kebelet pengen jawab. Oh, yang yep. Iya, buat saya semua. Ustadz Nuruddin yang nganggur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nikmah dari Bogor. Pertanyaan saya, nggak langsung pertanyaan sebenarnya. Kalau saya lihat ini ayat yang pertama turun di kita sebagai muslim itu kan Iqra ya. Nah, saya melihat di sini tuh mungkin ya karena kita semua, saya terutama dan kita selama ini mengabaikan itu, maka kayaknya karena kurang Iqra, jadi kayak banyak sekali hal yang belum kita pahami gitu. Nah, tapi yang pertama saya cek itu Pak Guru Gembul tuh bilang
diskusi kita itu tentang zat Allah apakah bisa diilmiahkan, padahal di belakang itu ada tulisan sangat jelas gitu ya. Yang kita diskusikan adalah bisakah kesohihan akidah Islam itu dibuktikan secara ilmiah. Jadi yang di sini itu akidah Islam, kesohihannya gitu, bukan Allah sebagai zatnya gitu. Jadi sebenarnya karena lingkupnya udah POV-nya, point of view-nya beda, jadi kayaknya jomplang gitu tadi kalau saya lihat gitu. Nah kemudian karena Iqra gitu, bolak-balik ada pembicaraan tentang Imam Al-Ghazali gitu kan. Saya sempat membaca kitab Kimya'us Sa'adah. Beliau, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita sebagai Muslim itu sebenarnya bisa bahagia yang hakiki kalau syaratnya cuma satu, sebenarnya hanya mengikuti jalannya para nabi. Nah nabi itu kan kita lihat Nabi Ibrahim aja, secara akliyah itu kan seharusnya kalau iman doang gitu ya, maksudnya udah sami'na wa ta'na, ya udah iman pada Allah, ya udah nggak usah dibuktiin. Tapi kan Nabi Ibrahim itu sendiri disuruh Allah untuk ikhtiar membuktikan mencacah burung gitu ya, burung dicacah, terus usaha lari ke sudut kanan, sudut kiri, kemudian burung itu dihidupkan lagi. Bukankah mudah bagi Allah untuk membuat burung yang di depan mata Nabi Ibrahim kemudian dimunculkan hidup gitu, serpihan-serpihan tanpa dipisah kayak gitu. Itu kan dalam tanda kutip kita aja sama bapak kita Nabi Ibrahim itu diajarin untuk usaha secara ilmiah gitu. Nah ilmiah, terus Pak Guru Gembul juga mengatakan bolak-balik saya tulis berkali-kali di sini, ilmiah nggak benar gitu. Padahal Rasul sendiri mengajarkan kita untuk belajar, bahkan Rasul pun ketika nggak tahu obat itu merefer sahabat untuk berobat ke tabib gitu, yang keilmuannya ada gitu. Nah kemudian juga tentang ini ya, tentang Islam yang tadi dibahas, bahwa agama ini tuh tidak hanya tentang Islam gitu. Yang mana kalau Islam itu kan nanti ada syariat, ada fikih. Nah kayaknya tadi muter-muter di fikih. Padahal kalau saya lihat selain Islam, pondasi agama kita Islam, iman dan ihsan. Nah kalau di sini saya lihat koridornya itu di iman. Iman itu kan nanti ilmunya tentang akidah. Ujung-ujungnya usuluddin. To the point tadi saya tidak tangkap tentang kayak bergesernya tema atau maksud saya to the point permasalahannya itu. Jadi sebenarnya gini, karena ini ingin membuktikan secara ilmiah, saya ingin Pak Guru Gembul mengatakan bahwa ilmiah itu penting gitu. Maksudnya kita itu juga di momen ini itu terbuka gitu, openness kita sebagai umat Islam itu nggak muter-muter cuma yang tadi yang Pak Guru Gembul Allah itu tidak bisa diilmiahkan atau bagaimana, itu bukan pembahasan ini. Kita kan membahasnya tentang kesohihan akidah Islam sehingga umat Islam itu nggak cuma pinter agama aja tapi juga secara umum gitu. Maksudnya dibetulin secara akliyah gitu. Cukup? Ya cukup. Baik. Nangkap poinnya tadi? Saya nggak nangkap, tapi jadi gini ya. Saya ingin tegaskan yang bagian akhir itu karena itulah bagian yang bisa saya ingat. Saya pernah menjelaskan dan menekankan berkali-kali bahwa saya itu sebenarnya punya masalah di ingatan, memori jangka pendek. Jadi ketika hal-hal yang seperti ini saya tidak bisa mengajukan. Tapi kalau misalkan saya bikin video itu minimal 10 referensi itu saya cantumkan. Tapi tidak pernah disebutkan juga karena saya punya masalah di ingatan. Jadi pikun sejak kecil gitu. Masalah di situ. Tapi itu bukan pembelaan diri. Saya pengen menekankan yang tadi itu pernyataan saya bahwa Pak Guru Gembul seakan-akan merendahkan ilmiah karena ilmiah itu nggak penting. Saya katakan ilmiah itu nggak penting itu adalah terkait dengan zat Allah. Jadi terkait dengan Nabi Ibrahim yang tadi itu, Nabi Ibrahim itu dapat pengetahuan tentang Allah itu dari mana? Dari wahyu. Tapi sebelum mendapatkan wahyu itu, beliau mendapatkannya dari mana? Dari penalaran, dari indrawi, kemudian penalaran rasional. Gak selesai di situ, ditambahkan dengan wahyu. Maka ini jawaban dari Akang yang tadi itu, misalkan, jadi yang lebih tinggi daripada ilmiah itu apa? Wahyu. Jadi nalar dan empirisme itu diawali di bawahnya dari wahyu. Kalau misalkan mentok sampai di situ saja, itu bisa membuat kita mengetahui tentang realitas duniawi, realitas dunia ini. Tapi kalau misalkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Gitu kan?
Oke. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Oh, yang kedua sebenarnya hampir sama tentang kayak keresahan. Kalau misal tanpa adanya referensi, ya buat apa pembelajaran secara sistematis dari SD sampai kuliah gitu? Mungkin hampir sama kayak tadi. Kalau misalkan ilmiah itu tidak penting, lalu untuk apa saya belajar? Sekali lagi ya, saya tekankan ini terkait dengan zat Allah. Saya sekali lagi ya mengajak orang-orang untuk berpikir secara ilmiah pada hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, kehidupan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi tentang zat Allah, maka saya tidak akan mendekatinya dengan pendekatan ilmiah, karena itu enggak cukup. Yang tadi itu jawabannya balik lagi, yaitu awalnya adalah empirisme, kemudian rasionalisme, dan setelah itu wahyu. Begitu. Terus tadi ada pertanyaan berikutnya apa lagi? Oh ini. Oh yang tambah. Jadi apakah pernyataan takdir. Nah ini juga balik lagi. Kenapa? Apakah jadi gini ya. Tadi Akang itu bertanya, kalau dia mengkonfirmasi pernyataan saya bahwa saya mengatakan bahwa puncak dari ilmu itu adalah subjektivitas, bukan objektivitas. Lalu apakah pernyataan saya itu subjektif atau tidak? Kan begitu ya. Pertama, sekali lagi, yang subjektif itu konteksnya pengetahuan tertinggi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui segala sesuatu dengan cara Allah yang berkehendak tentang sesuatu, maka jadilah itu. Kun fayakun, jadi ada, maka Allah mengetahui. Tapi pengetahuan itu subjektif. Konteksnya di situ. Yang tadi saya cerita itu kan? Oke, jadi sekali lagi ya. Yang kita bisa temukan dalam metodologi ilmiah itu adalah objektif. Tapi pengetahuan Allah sebagai yang paling tinggi, yang puncaknya, itu adalah pengetahuan subjektif di mana Allah lah yang menentukan segala sesuatu sebagai objek. Jadi apa yang dia diketahui secara objektif, itu sebenarnya adalah kehendak Allah secara subjektif. Gitu kan? Oke. Oke. Kemudian yang pembahasan tentang urgensi takdir. Pernyataan yang Akang ini, terima kasih. Jadi gini Kang, lagi-lagi ini konteksnya ya, please lah. Lagi konteksnya, Akang tadi mengatakan bahwa membahas tentang takdir itu penting karena banyak orang yang bertanya misalkan tentang saya terpuruk, apakah lalu dia menyalahkan takdir. Maka saya harus menjelaskan secara teologis gitu kan. Nah, sebenarnya pernyataan saya itu bukan di situ. Pernyataan saya itu adalah kalau misalkan Akang menjelaskan ya bahwa Akang tadi kecelakaan di motor. Oh, itu ujian. Tahu dari mana bahwa itu adalah ujian, itu adalah musibah atau itu adalah peringatan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi konteksnya adalah di situ. Jadi itu adalah urusan Allah. Bukan berarti kita tidak menjelaskannya, tapi kita tidak mungkin bisa menjelaskannya karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusan takdir itu yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan ya silakan misalkan untuk begini dan begitu untuk penelitian atau misalkan untuk tadi ada orang-orang yang butuh healing apa segala rupa ya silakan. Tapi pernyataan atau kesimpulan Akang terkait dengan oh ini begini dan begitu itu tidak merepresentasikan takdir yang sesungguhnya karena kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui takdir bekerja dengan cara seperti apa. Begitu kan. Mau direspon langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, oke, silakan. Ya itu kan memunculkan mazhab-mazhab kan, mazhab-mazhab teologi kan. Asy'ariyah berkata takdir begini, Mu'tazilah berkata takdir seperti itu, begitu kan? Baik, setidaknya itu membantu kita untuk menjelaskan itu poin pertama. Kemudian yang selanjutnya, permasalahannya adalah sebelumnya Pak Guru Gembul itu kemudian menyatakan mengenai fenomena di mana umat Islam itu tertinggal. Oke lah, tapi kemudian kita melakukan simplifikasi karena kita membahas masalah takdir dan sebagainya, itu saya tidak setuju. Karena itu juga bagian yang penting. Jadi yang lain itu penting bukan berarti kemudian kita menegasikan kalau begitu caranya ilmu tafsir, ilmu fikih dan lain sebagainya kita hentikan saja yang dimasukkan di dalam universitas-universitas di Indonesia itu gitu. Karena mau tidak mau ketika dimasukkan ke dalam situ diakui secara epistemologis, diakui secara ontologis dan seterusnya. Itu artinya memang mau tidak mau itu metode yang memang sudah ada dan memang yang berjalan seperti itu. Iya Kang, baik. Oh, sekarang sudah, ya. saya ajukan lagi misalkan ya pernyataan. Saya ajukan lagi misalkan tadi Akang mengatakan bahwa Mu'tazilah memberikan penjelasan seperti ini, Asy'ariyah menjelaskan pernyataan seperti itu tentang takdir. Begitu kan? Saya tidak menyatakan begitu, tapi saya nyatakan ada dalam ilmu pembahasan itu dalam ilmu teologis. Iya, dalam ilmu
ilmu teologis itu kan menghasilkan cabang-cabang teologi dalam Islam. Cabang teologi dalam Islam diantaranya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya gitu kan? Iya betul ya? Betul kan? Oke. Nah karena itu maka penjelasan tentang takdir adalah teori-teori dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah dan lain sebagainya. Betul kan? Betul. Nah maka pernyataan-pernyataan mereka itu apakah bisa dikonfirmasi bahwa itu memang kehendak Allah atau tidak? Tidak bisa dikonfirmasi. Ya itu maksud saya tuh di situ. Oke, tapi mohon maaf, kelihatannya karena khawatirnya tidak di ini kelihatannya saya kira cukup untuk Bapak. Saya kira tadi sudah ditanggapi Guru Gembul dan kekhawatiran memang melebar tanggapannya. Tadi berawal dari perihal tentang takdir yang penting menjadi melebar.